Lebih dari 80% ekspor Meksiko bermuara di satu tujuan saja, yaitu Amerika Serikat. Ketergantungan ini bukan sekedar angka statistik. Ia adalah fondasi sekaligus belenggu perekonomian Meksiko selama puluhan tahun. Pertanyaan yang ingin kita bahas pada hari ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana namun cukup tajam. Pertanyaannya adalah, apakah Meksiko benar-benar masih bergantung pada Amerika Serikat? Padahal seperti yang kita tahu, Meksiko memiliki Pacific Alliance dan berbagai kerjasama regional di Amerika Latin. Itu pertanyaan yang tepat. Dan jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Mari kita bedah satu persatu. USMCA, yaitu penerus NAFTA, mengikat Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada dalam satu zona perdagangan raksasa bernilai lebih dari 1,3 triliun dolar per tahun. Bagi Meksiko, ini bukan pilihan yang bisa dinegosiasikan ulang begitu saja. Ini realitas struktural yang dibangun selama 3 dekade sebelumnya. Ketergantungan Meksiko pada Amerika Serikat bukan terjadi dalam semalam. Ini hasil dari integrasi ekonomi yang dirancang sejak NAFTA 1994. Rantai pasok industri otomotif, elektronik, agrikultur, semuanya tersambung langsung ke pasar Amerika Utara. Meksiko dan Amerika Serikat secara harfiah sudah menjadi satu ekosistem manufaktur. Jadi bisa diibaratkan, apabila Amerika Serikat batuk, Meksiko ikut flu gitu. Lebih dari itu, kalau Amerika Serikat batuk, Meksiko bisa langsung masuk ruang gawat darurat. Ketika resesi Amerika Serikat melanda di tahun 2008 hingga tahun 2009, PDB Meksiko jatuh hampir 6%, salah satu kontraksi terdalam di kawasan saat itu. Angka itu tentunya berbicara jelas tentang betapa rentannya posisi Meksiko terhadap siklus ekonomi Amerika Serikat. Pada 2011, Meksiko bersama Kolombia, Peru, dan Chile mendirikan Pacific Alliance, sebuah blok perdagangan yang berorientasi pada pasar Asia Pasifik. Langkah ini adalah sinyal bahwa Meksiko ingin bermain di panggung yang lebih jauh dari bayang-bayang Washington. Nah, ini yang menarik. Pacific Alliance dibentuk salah satunya sebagai strategi diversifikasi ekonomi. Apakah blok ini benar-benar berhasil mengurangi ketergantungan Meksiko terhadap Amerika Serikat? Secara niat sangat ambisius, Pacific Alliance membuka akses potensial ke pasar Pasifik melalui jalur Chile dan Peru yang sudah memiliki FTA dengan Jepang, Korea, bahkan Cina. Meksiko berharap bisa memanfaatkan konektivitas yang sudah dibangun oleh kedua negara itu. Dalam praktiknya, nilai perdagangan intra-Pacific Alliance dengan Meksiko masih relatif kecil, di bawah 5% dari total perdagangan Meksiko. Blok ini jauh lebih kuat sebagai sinyal politik dan platform diplomasi daripada sebagai mekanisme pengalih ketergantungan yang nyata dan terukur secara ekonomi. Ketergantungan Meksiko terhadap Amerika Serikat bukan hanya soal ekspor dan impor, tetapi ada banyak sekali, seperti isu migrasi, keamanan perbatasan, dan kerjasama melawan kartel narkoba. Semuanya mengikat kedua negara dalam hubungan yang sangat kompleks dan tidak selalu setara dalam hal kekuatan tawar-menawar. Oke, kalau kita bicara di luar dimensi ekonomi, bagaimana soal politik dan keamanan? Apakah Pacific Alliance atau forum seperti SELEC bisa memberi Meksiko lebih banyak leverage terhadap Amerika Serikat? SELAC, UNASUR, Pacific Alliance, semua forum ini memberi Meksiko panggung multilateral yang tidak melibatkan Amerika Serikat secara langsung. Itu penting secara simbolik dan diplomatik. Namun dalam isu-isu konkret seperti deportasi massal, kebijakan visa atau ancaman tarif, Meksiko nyaris tidak punya kartu yang cukup kuat untuk dinegosiasikan secara bilateral dengan Washington. Jadi kesimpulan akhirnya, apakah Meksiko masih bergantung pada Amerika Serikat meskipun sudah ada Pacific Alliance? Ya, masih bergantung secara struktural. Dan itu tidak akan berubah hanya dalam satu dekade lantaran adanya satu blok regional baru. Tapi Pacific Alliance menunjukkan bahwa Meksiko sedang serius mencoba bermain di papan yang lebih besar. Pertanyaannya bukan lagi apakah ketergantungan itu ada, tapi apakah Meksiko mampu mengubahnya dari belenggu menjadi leverage.
Dan jawaban atas pertanyaan itu masih sangat terbuka.